Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia. Nggak lupa salaman. Selamat bergabung di Timnas Indonesia, Kevin Dix. Itulah bunyi caption Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam unggahan akun Instagram pribadinya. Sebagaimana diketahui, foto bersalaman dengan Erick Thohir menjadi pertanda awal seorang pemain akan berpindah kewarganegaraan menjadi Indonesia dan akan segera membela Timnas Indonesia. Kedatangan Kevin Dix untuk memperkuat Timnas Indonesia menjadi sorotan dari media-media internasional. Misalnya saja media asal Cina yakni Sohu, yang menyebut bahwa Timnas Cina harus berhati-hati dengan Timnas Indonesia. Dalam artikelnya, Sohu menyebut Kevin Dix memang tidak akan bermain dalam pertemuan antara Timnas Cina menghadapi Timnas Indonesia di hari Selasa mendatang. Namun sang pemain kemungkinan besar akan bermain pada pertemuan kedua di Indonesia nanti. Sohu juga tidak menapik, kedatangan Kevin Dix untuk memperkuat skuad Garuda membuat Timnas Indonesia sangat diunggulkan atas Timnas Cina saat ini. Selain dari media asal Cina itu, sorotan mengenai kedatangan Kevin Dix ke Indonesia juga disampaikan oleh media asal Vietnam, yang menyebut PSSI tanpa lelah mencari, menemukan, dan mendatangkan bintang-bintang naturalisasi yang berkualitas untuk memperkuat Timnas Indonesia. Tidak lupa, media asal negara kelahiran Kevin Dix yakni Belanda juga menyoroti keputusan sang pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Football International, media asal Belanda itu menyebut kedatangan Kevin Dix menjadi kesuksesan besar berikutnya bagi Indonesia yang sedang berjuang untuk bermain di Piala Dunia 2026. Sedangkan media asal Belanda lainnya yakni The Telegraph menyebut Kevin Dix sebagai pemain yang sebenarnya sangat dekat dengan Timnas Belanda. Hal itu dikarenakan Kevin Dix sudah pernah bermain dalam 7 pertandingan untuk Timnas kelompok usia Belanda dan bergabung dengan kamp latihan Timnas senior Belanda pada tahun 2018 lalu. Lantas, apakah keputusan Kevin Dix untuk membela Timnas Indonesia akan benar-benar memperkuat skuad Garuda yang sedang berjuang untuk bisa bermain di Piala Dunia 2026? Yuk, simak bagaimana Kevin Dix memutuskan untuk membela Timnas Indonesia, performa sang pemain bersama klubnya, dan apakah Kevin Dix akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi tim asuhan Sinteyong menuju Piala Dunia 2026? Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Merujuk pada statuta FIFA mengenai naturalisasi pemain, seorang pemain harus memenuhi salah satu di antara 4 syarat berikut ini agar bisa memperoleh kewarganegaraan baru dan diperbolehkan untuk langsung memperkuat timnas di negara yang baru tersebut. Keempat syarat itu adalah pemain lahir di negara yang bersangkutan, ibu atau ayah kandung lahir di negara terkait, nenek atau kakek kandung lahir di negara terkait, atau pemain telah tinggal di negara terkait selama 5 tahun saat usianya mencapai 18 tahun. Untuk Kevin Dix, ia memenuhi salah satu dari 4 persyaratan yang telah ditetapkan dalam statuta FIFA itu karena kakeknya lahir di Ambon. Saat menjelaskan mengenai garis keturunan Indonesianya, Kevin Dix menyampaikan bahwa orang tua dari ibunya lahir di Ambon dan pergi ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah perang. Pemain yang kini bermain untuk FC Copenhagen itu juga menyebut bahwa ia mempunyai kakek yang lahir di Indonesia, dan jika ia berbicara dengan sang kakek mengenai keputusannya untuk membela Timnas Indonesia, ia berpikir kakeknya akan senang dengan keputusannya itu. Asal-usul dan darah Indonesia yang mengalir dalam tubuh Kevin Dix pun sebenarnya sangat dekat. Hal ini dikarenakan sang pemain mempunyai nama lengkap Kevin Dix Bakar Besi. Dilansir dari iNews, marga Bakar Besi sendiri berasal dari negeri Wai di Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Sepanjang karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola, Kevin Dix sudah memperkuat berbagai klub besar di Eropa yang tersebar di berbagai negara, mulai dari Vitesse dan Feyenoord di Belanda, Fiorentina dan Empoli di Italia, hingga FC Copenhagen di Denmark. Khusus untuk FC Copenhagen, Kevin Dix bergabung dengan tim paling sukses sepanjang sejarah Liga Denmark itu pada awal musim 2021-2022. Sejak kedatangannya itu, Kevin Dix adalah salah satu pemain yang paling diandalkan di lini pertahanan FC Copenhagen. Tidak hanya diandalkan oleh klubnya saat bermain di kompetisi domestik, Kevin Dix juga menjadi salah satu pemain andalan FC Copenhagen saat bermain di kompetisi-kompetisi Eropa. Mulai dari bermain di Conference League pada musim 2021-2022 dan musim ini,
hingga bermain di kompetisi paling bergengsi antar klub-klub terbaik di Eropa yakni Champions League di musim 2022-2023 dan musim 2023-2024. Saat membela timnya yang bermain di Champions League, Kevin Dix pun sudah berulang kali menghadapi para pemain terbaik dari klub-klub terbaik di benua Eropa. Misalnya saja saat Kevin Dix membela FC Copenhagen yang berhasil menahan imbang Manchester City di pekan keempat Champions League musim 2022-2023. Walaupun masuk sebagai pemain pengganti, pencapaian FC Copenhagen yang bisa menahan imbang City itu terbilang sangat luar biasa. Selain karena mereka tidak membiarkan The Citizen mencetak satupun gol dalam pertandingan itu, Kevin Dix dan kawan-kawan juga berhasil menahan imbang skuad Super Pep Guardiola yang berhasil keluar sebagai juara Champions League musim itu. Masih di Champions League musim 2022-2023, Kevin Dix dipercaya untuk menjadi starter saat FC Copenhagen berhasil menahan imbang tim paling sukses sepanjang sejarah Europa League, yakni Sevilla. Dalam pertandingan itu, Kevin Dix yang bermain sebagai bek sayap kanan berhasil meredam serangan dari mantan pemain Real Madrid yakni Isco Alarcon, yang bermain sebagai penyerang sayap kiri Sevilla. Selain saat menghadapi Manchester City dan Sevilla, Kevin Dix juga kembali dipercaya untuk bermain sebagai starter saat FC Copenhagen menghadapi runner-up Champions League musim lalu, yakni Borussia Dortmund. Dalam pertandingan yang berakhir dengan hasil imbang itu, Kevin Dix kembali dipercaya untuk mengawal sisi kanan pertahanan FC Copenhagen. Namun yang paling memukau tentu saja penampilan Kevin Dix bersama FC Copenhagen di Champions League musim 2023-2024 lalu. Pemain yang baru saja memutuskan untuk membela timnas Indonesia itu berhasil membawa FC Copenhagen meraih kemenangan dalam drama 7 gol saat menghadapi Manchester United. Dalam pertandingan yang dimainkan di Denmark itu, Kevin Dix dipercaya untuk bermain sepanjang pertandingan sebagai bek tengah. Selain berhasil membawa FC Copenhagen menaklukkan Manchester United asuhan Erik ten Hag, Kevin Dix juga kembali tampil impresif saat FC Copenhagen berhasil menahan imbang Bayern Munchen. Menghadapi Bayern Munchen di Allianz Arena, Kevin Dix yang dipercaya untuk bermain sebagai bek sayap kiri berhasil menahan gempuran dari sisi kanan serangan Munchen yang dipimpin oleh Lindsay Koeman dan Konrad Laimer. Penampilan gemilang Kevin Dix bersama FC Copenhagen berlanjut di pertandingan terakhir fase grup Champions League musim 2023-2024. Menghadapi Galatasaray dalam pertandingan hidup mati yang menentukan kelolosan kedua tim ke babak 16 besar, Kevin Dix berhasil tampil impresif dan membawa FC Copenhagen meraih kemenangan. Dalam pertandingan itu, Kevin Dix kembali bermain sebagai bek tengah. Dilansir dari FotMob, sang pemain berhasil mencatatkan aksi bertahan paling banyak sepanjang pertandingan ini, yakni dengan 17 kali aksi bertahan. Berhadapan dengan pemain kelas dunia yang merupakan mantan kapten Inter Milan yakni Mauro Icardi, Kevin Dix juga berhasil 3 kali memenangkan duel udara dan mencatatkan 100% tackle sukses dalam pertandingan itu. Dengan tinggi badannya yang mencapai 186 cm, ex-pemain Fiorentina dan Feyenoord itu berhasil melakukan 11 kali clearance dan 7 kali menghalau bola dengan kepalanya sepanjang pertandingan antara FC Copenhagen melawan Galatasaray. Atas penampilan impresifnya dalam pertandingan itu, FotMob memilih Kevin Dix sebagai pemain terbaik dengan rating mencapai 8,5. Kemenangan atas Galatasaray itu juga membuat Kevin Dix berhasil membawa timnya lolos ke babak 16 besar Champions League musim 2023-2024. Ini menjadi kali pertama bagi FC Copenhagen untuk lolos ke babak 16 besar Champions League sejak terakhir kali lolos di musim 2010-2011 atau 13 musim yang lalu. Selain mempunyai jam terbang yang tinggi karena rutin bermain di kompetisi-kompetisi Eropa termasuk Champions League, Kevin Dix juga merupakan sosok pemain serba bisa dan fleksibel. Pemain dengan tinggi 186 cm itu bisa bermain di berbagai posisi, seperti bek tengah, bek sayap kanan, bek sayap kiri, maupun gelandang bertahan. Dengan kemampuannya yang bisa bermain di berbagai posisi itu, kehadiran Kevin Dix di skuad timnas Indonesia akan memudahkan Coach Sinteyong untuk memainkannya di posisi-posisi yang dibutuhkan oleh skuad Garuda. Dengan kemampuan di atas rata-rata dan jam terbang tinggi yang dimilikinya, kedatangan Kevin Dix ke skuad timnas Indonesia jelas akan menjadi suntikan kekuatan ekstra bagi skuad Garuda yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun yang kini menjadi pertanyaan, kapan Kevin Dix bisa mulai membela merah putih di atas lapangan hijau? Untuk menjawab pertanyaan itu, Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir sedang berupaya agar proses perpindahan federasi Kevin Dix dapat berjalan secepat mungkin.
sehingga sang pemain bisa membela timnas Indonesia di bulan November mendatang. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat di jeda internasional bulan November mendatang karena harus menghadapi dua tim kuat di Asia, yakni Arab Saudi dan Jepang. Walaupun sedang mengusahakan agar Kevin Dix bisa melakukan debutnya untuk timnas Indonesia di bulan November mendatang, Erick Thohir juga tidak menutup kemungkinan bagi Kevin Dix untuk bisa bermain mulai bulan Maret 2025 mendatang. Hal ini tidak terlepas dari masa transisi pergantian pemerintahan dan DPR yang akan berlangsung di akhir tahun ini, sehingga dikhawatirkan membuat proses administratif yang harus ditempuh oleh Kevin Dix tidak bisa dipercepat sebagaimana yang terjadi pada Messi Hilgers dan Eliano Reinders. Gimana nih menurut teman-teman? Kira-kira di mana nih posisi bermain yang ideal untuk Kevin Dix saat nanti bermain untuk timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.